Pemirsa, Majen TNI Purnawirawan Prihati Pujowaskito resmi dilantik menjadi Direktur Utama BPJS Kesehatan yang baru. Iriawan Buntoro Presiden Prabowo Subianto menunjuk Prihati Pujowaskito yang akan menjabat hingga tahun 2031 menggantikan posisi Ali Gufron Mukti yang jabatannya habis pada Februari ini. Usai pelantikan, Prihati bersama jajarannya memastikan akan melanjutkan berbagai tugas dan berjanji akan bekerja keras dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Prihati menyadari ini menjadi amanah yang besar karena menyangkut kesehatan sosial dari 283 juta jiwa peserta BPJS. Jadi saya merasa menerima amanat yang besar, jadi akan ikut menyelenggarakan jaminan kesehatan sosial yang pesertanya 283 jiwa tadi, dan ini juta ya, 283 juta jiwa, dan kerjasama dengan 23.000 fasilitas kesehatan dan 3.000 rumah sakit. Ya, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan surat perintah untuk penugasan ini, dan tentunya kepada direksi dan dewas sebelumnya yang telah memberikan pondasi yang kokoh pada program ini, dan kami akan melanjutkan yang baik-baik. Dan kami siap, Pak, melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan siap bekerja keras untuk pelayanan yang mudah. Pemirsa, pasca dinonaktifkan BPJS penerima bantuan iuran, banyak masyarakat tidak bisa berobat. Hal ini juga dirasakan warga Pelalawan Riau yang memiliki perekonomian bawah. Puluhan ribu warga Pelalawan yang tidak mampu kesulitan berobat ke rumah sakit. Hal ini dimulai sejak pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan bahwa BPJS PBI atau pemegang Kartu Indonesia Sehat dinonaktifkan per tanggal 1 Februari 2026. Dede Tohid Solihin, warga Gang Cempeda, Kecamatan Pangkalan Kerinci Riau, menjadi salah satu warga yang mengalami kesulitan akibat kebijakan pemerintahan ini. Dede terkejut usai anak bungsunya berobat justru ditagih biaya sebesar Rp90.000. Dede yang merupakan penjual sayur keliling ini kebingungan hingga akhirnya mencari pinjaman ke tetangga. Namun menurut Kepala Dinas Sosial setempat, pemuktahiran data sudah sesuai dengan kondisi lapangan. Jadi mereka-mereka yang dinonaktifkan, kita meminta surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh aparat desa. Kemudian seperti saya katakan tadi, KK-nya, KTP-nya, kontak personnya, dan surat menyatakan bahwa masyarakat tersebut membutuhkan perawatan kesehatan. Baik itu surat keterangan dari puskesmas atau pelayanan kesehatan pertama, baik itu surat rujukan yang sudah sebelumnya sudah berobat dan ada rujukannya. Kemudian surat kontrol yang mungkin dia sudah beberapa kali dan dia sangat membutuhkan perawatan tadi, makanya dia memegang surat kontrol, dan ini akan kita dahulukan. Warga Pelalawan yang memiliki kartu BPJS PBI jumlahnya mencapai 171.030 orang. Sedangkan kartu yang dinonaktifkan sebanyak 27.943 orang. Sisanya 150.000 lebih masih aktif. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, berburu takjil merupakan salah satu momen yang paling ditunggu saat Ramadan. Warga berbondong-bondong menyerbu lapak takjil di Jalan Kramat, Jakarta Pusat. Di hari kedua Ramadan, pemirsa, warga antusias berburu beragam jenis takjil untuk berbuka puasa. Beragam takjil berupa makanan ringan dengan cita rasa manis seperti aneka kue dan juga makanan gorengan yang memiliki cita rasa asin, gurih hingga pedas diburu warga. Selain makanan ringan, lapak takjil di kawasan Kramat, Jakarta Pusat ini juga menjajakan makanan berat yang beragam pilihan yang dapat dinikmati saat berbuka puasa.
Pemirsa, kue nastar identik dengan selai nanas. Namun ada yang unik dengan nastar di Malang, Jawa Timur karena berbentuk apel. Seorang pengusaha kue kering meraup cuan dengan nastar apel. Setiap hari, para pekerja rumah kue Obi ini sibuk menyelesaikan pesanan kue kering untuk Lebaran, khususnya kue nastar apel. Bentuknya yang unik menyerupai buah apel, lengkap dengan selai apel buatan sendiri, membuat kue ini banyak diburu pembeli sejak awal Ramadan lalu. Setiap hari sedikitnya 300 hingga 400 toples kue nastar apel dipesan pembeli. Tak hanya untuk oleh-oleh, sejumlah pembeli memesan kue nastar apel ini sebagai hampers yang dipadukan dengan beberapa kue kering lainnya. Kalau untuk hampers, ini mulai bulan kemarin sudah banyak permintaan. Masuk Maret, bulan Ramadan ini permintaan meningkat sampai 30%. Semuanya minta ada nastar apelnya. Sejak awal hingga pekan pertama bulan Ramadan, sudah ada lebih dari 1.000 toples kue nastar apel dan ratusan hampers yang dipesan. Untuk harga kue nastar apel ini dibanderol mulai dari Rp80 hingga Rp150.000 per toples. Sementara hampers dibanderol mulai dari 300 hingga jutaan rupiah. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, puasa Ramadan menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk ditunaikan. Namun perbedaan geografis menyebabkan masing-masing negara memiliki perbedaan durasi pelaksanaan puasa. Dan berikut ini adalah beberapa negara yang memiliki durasi puasa terlama dan juga terpendek. Ibadah puasa dengan menahan lapar dan haus dilaksanakan seluruh umat muslim sejak fajar hingga matahari terbenam. Namun adanya perbedaan geografis dan negaris lintang maka menyebabkan durasi atau jam puasa bervariasi dari satu negara ke negara lain. Di beberapa negara yang berada di garis khatulistiwa seperti Indonesia akan memiliki keseimbangan siang hari yang relatif baik. Namun sebaliknya, semakin ke utara suatu negara maka sudah bisa dipastikan semakin panjang hari. Dampaknya, periode puasa pun juga menjadi lama. Tapi sebaliknya jika satu negara semakin ke selatan maka akan memiliki jam puasa yang lebih pendek karena siang hari lebih pendek. Dan berikut perbandingan durasi puasa di seluruh dunia dari yang terpanjang hingga terpendek pada tahun ini. Durasi puasa terlama akan terjadi di wilayah utara seperti Rusia Utara, Swedia, Finlandia, Greenland, dan Islandia. Di negara-negara ini puasa dilaksanakan selama 16 jam. Bahkan di beberapa wilayah dataran tinggi Swedia, Norwegia, Greenland, dan Kanada bagian utara, puasa bisa berlangsung hingga 20 jam. Namun untuk memudahkan umat Islam, ulama memberi kebebasan untuk mengikuti waktu Mekah atau mengikuti jadwal terdekat yang lebih moderat, dengan durasi siang hari yang lebih seimbang. Sementara durasi puasa terpendek terjadi pada negara-negara yang terletak dekat khatulistiwa atau di belahan bumi selatan. Negara yang tercepat antara lain Brazil, Argentina, Uruguay, Afrika Selatan, Chili, dan Selandia Baru. Di negara-negara ini durasi puasa biasanya sekitar 11 hingga 13 jam. Sementara itu untuk wilayah khatulistiwa seperti Indonesia, Malaysia, dan Kenya pada tahun ini akan menjalani puasa dengan durasi 12 hingga 14 jam. Tim Liputan iNews melaporkan.